Are you ready guys? Open the mic. Nah, masih di Rolas Cafe kita akan coba nih Mas Noel untuk men-trial hasil roastingannya. Jadi yang lengkapnya nanti hasil roasterannya yang sehari sebelumnya yang sudah nginep 24 jam. Kita akan coba gimana dia proses cuppingnya. Seenak apa dia. Hanya di Rolas Cafe yang punya oleh PTPN 12. Semua sudah sudah melewati masa seleksi dan sertifikasi seorang barista di Rolas 12 atau Rolas Cafe. Kita coba ini dia mulai mengungkapnya. Kita lihat Mas Noel. Ini sambil dikasih air panas biar apa? Jadi ini sebelum kita pakai Pak, kita sterilkan dulu. Nah, itu wajib agar debu dan lain sebagainya yang tidak diinginkan tidak tercampur ke rasa kopi. Sisa sabun cucian ini. Nah, betul, itu juga Benar, ya? betul. Jadi sebelum kita pakai kita sterilkan dulu. Nah, di sini kemudian baru kita siapkan. Alatnya apa aja? Jadi timbangan. cukup simpel, betul. Iya. Ada timbang digital pastinya Pak ya. Terus kemudian kita siapkan mangkok. Ya. Jadi mangkok yang berukuran sedang ya ini ya. Baru kita di sini kita timbang. Kita kosongkan. Ini di setiap cup test ini kita takar kurang lebih 12. Nah, ini kopi robustanya Rolas untuk awalan. Berapa gram? 12 gram. 12 gram. Betul. Robusta. Robusta. Jadi setiap kopinya kita timbang 12 gram. 12 gram. Betul. Apa 12? Ambil Itu untuk standar cupping. Oh, standar cupping. Betul Bapak. Nah, ini nanti kadar airnya itu pakai kurang lebih 150 ml. Betul, 150 ml. gimana caranya itu untuk 150? Jadi kita main rasio. Nah, kalau di perkopian itu Ada rasio. ada rasionya. Jadi 1/10, 1/11. Kalau ini pakai berapa? Ini kita pakai 1/12. 12. 12 gram tadi. Betul. Satu itu maksudnya satu apa? Satu itu milik airnya. Satu bilah air. Iya. Satu itu 1 gram kopi 1 gram kopi. dengan 12 ml air. Oh, kalau ini 12 berarti kali 12. Betul, gitu. 12 kali 12. Betul. Terkadang seperti itu Pak. Cuma untuk di cupping, cup test ini kita pakai 150 ml air. Dikarenakan agar sari kopinya tidak terlalu hilang Pak. Oh, ini pakai 12 gram ya, angkanya sebenarnya ya. 12 gram. Semua pakai 12. Perbandingannya 1 pakai banding 12. Sebelum kita melakukan cupping, kita cium aroma dulu, smelling. Jadi kita cium, jadi terus kita kunci Pak. Jadi waktu kita cium tuh keluar rasa aroma apa sih? Nah, dan di situ barulah kita kejar rasa tersebut dengan menyeduh itu tadi. Nah, di sini kita pakai sekian ya. 8 sampai 90 derajat ya. Ya, 85 ya, Pak, betul. Jadi kalau standar cupping itu startnya 75 sampai 85. Enggak sampai 100 ya. Tidak sampai 100. Karena kalau sampai 100 nanti rasanya akan over. Jadi terbakar rasanya. Ekstrak semua. Betul, Orang bilang over ekstrak, betul sekali di situ. Nah, itu kita giling, Pak. Ya, pakai gilingan grinder. Ini gilingannya kita
pakai yang medium fine kalau kita sebut. Jadi gilingannya tidak boleh terlalu halus ataupun terlalu kasar. Medium fine namanya. Medium fine namanya, betul sekali. Tengah-tengah lah ya. Betul. Jadi siap. Ini kalau ditimbang apa tetap 12? Tetap dulu. Dari mesin. Ini sudah 0 ya. Sudah detik. Mangkoknya sudah kita buktikan tadi. Ukur pinnya 12, sekarang sekali pinggir masih 12 juga. Memang kadang ada yang nyantol di grinder Iya, itu kami. Lebih berat ya? Mungkin timbangannya nggak bermasalah. Iya. Betul. Jadi 13 jadi 13. seharusnya 12. Seharusnya 12. Kita oke. Ini di interview. Kita bisa lagi berdua. Jadi setelah giling yang beda kopi kita harus dan kalau mau giling utamakan menggiling yang arabica terlebih dahulu. Jadi malah 11 ya. Kayaknya apa yang nyambung di situ. Ini ada yang nyambung betul sekali. Nah di sini kita urutkan. Ini yang robusta mana yang ini? Ini lebih gelap. Betul. Kita awali sini. Ini arabica. Ini house blend. Kita taruh sini biar nggak bingung. Warnanya sama soalnya. Ini arabica. Arabica. Ini robusta. Robusta. Dan ini perpaduan mix blend. Oh, mix blend ada robusta arabica. Robusta arabica. Oke, Betul. siap. Nah, baru kita lah timbang lagi untuk kadar airnya. Yang saya bilang tadi. Nah di sini kita tuang. Oh, airnya mati nih. Jadi kurang lebih ini kita bertahan di 40 mili. 40 ml. Itu kita sebutnya blooming pak. Jadi pembuangan kadar gasnya. Jadi meskipun sudah didiamkan selama 24 jam bermalam, itu masih ada kandungan gasnya Di dalam bodinya. Betul, di dalam kopinya. Nah di situ terkadang orang yang mengeluhkan soal begah. Nah, perut kembung tuh. Jadi diambil ini berapa tadi 40 ml. 40 mili. Untuk blooming. Betul, pembuangan gas. Pembuangan gas. Dan itu didiamkan kurang lebih 1 menit. Betul. Habis itu tambah air panas lagi. Sampai air panas lagi. Nah di sini bisa dideteksi bahwa selama didiamkan ini ada gelembung-gelembung keluar. Nah, nanti kita cek yang di sebelahnya nanti. Seperti apa? Ya seperti apa? Apakah benar? Iya, iya. Baru kita proses lagi. Jadi kita Tambahin pertahankan lagi. menit. Nah, dan ini sistem penuangannya pelan-pelan berirama pak. Jadi alurnya mulai dari luar masuk ke dalam memutar pelan-pelan. Biar apa? Biar tidak ada Ekstraksinya itu? terjadi over ekstraksi. Oh, iya. Betul.
Dan ini tidak perlu kita aduk pakai sendok. Betul. Ini metode tubruk ya? Metode tubruk, betul sekali Bapak. Dari udah mulai dari dalam, kita ulang lagi dari luar. Jadi tidak boleh bertabrakan, balik ulang. Nanti dibilang polisi Pak ya. Ini kurang lebih segini. Kita bedakan, kita geser ke robustannya. Oke. Baru kita tuang lagi. Sama 40 ya? Sama Bapak, Untuk proses blooming. untuk proses blooming. Itu angka sudah dari rumusan aja. 40. Betul, jadi Saya pakai 30 gitu bisa. bisa. Jadi minimal itu 30 mili. Oh, memang 30 mili. Betul. Nah, Ini udah 40. keluar nih. Ya. Nah, Oh iya, ya gelembung-gelembung ini ya. betul. Saya kelihatan ya. Betul. Dan secara nggak langsung kita lihat dari samping itu kopi ini seketika dia naik ke atas. Oh iya betul. Nah. Jadi dia seperti Betul, alat gitu. betul. Jadi kita lihat di sini, ini kan flat nih Iya, Pak, iya, iya. datar. Nah ini ada gonjalan, Cembung ya, seperti betul, ini. ada cembungan. Nah, Itu proses blooming. betul. Jadi itu proses Mengeluarkan pembuangan gas-gas. gasnya. Nah, nanti setelah kita siram nanti akan terjadi perubahan lagi Pak. Nah kita tunggu selama 1 menit, betul. Pakai panas lagi kita. Betul sekali gitu. Jadi untuk teknik cup test itu cukup mudah ya Pak ya, dan bisa dibuktikan tes itu mesti pakai tubruk. Betul, pasti pakai tubruk. Kalau pak tes, Betul, nggak mungkin pakai V60. nggak mungkin. Karena ini adalah basic rasa dari kopi tersebut. Nah kalau kopi ini dipakai proses tubruk ini enak, berarti pakai alat lain juga dikatakan enak gitu loh Pak. Betul, mengikuti Standarnya ditubruk. standarnya ditubruk karena kalau pakai alat saringnya itu kurang maksimal untuk terekstraksinya. Betul. Nah untuk teknik ekstraksi yang maksimal hanya di kopi tubruk. Nah itu gitu. Tapi sebenarnya sih tubruk ini kan kalimat berawal dari kalimat to brewing. To brewing. Brewing. Nah, itu sejak zaman Belanda waktu itu. Cuma lidah Indonesia Jadi tubruk. tubruk. Bukan to brewing. Bukan karena kita ditubruk itu bukan. Nah, to brew. Nah, itu teknik gitu. Nah, ini kurang lebih 1 menit. Kita siram, kita cek apakah ada perubahan seperti yang saya bilang. Nah, perlahan dia mulai naik ke atas lagi, Pak. Benar. Cembungnya. Benar, dia cembung ya. Nah, dan warna hitamnya sudah mulai memudar. Iya benar. Nah, Kalau ini robusta tadi ya. ini robusta nih. Oh jadi standar cupping itu mesti tubruk ya mas? Betul. Nah, kita pelan-pelan. Itu setiap kopi yang sudah di roaster setelah 24 jam, kalau misalnya mau dites ya cupping tesnya tubruk. Betul, cupping tesnya tubruk. Nah, ini Beda ya. ya beda. Nah, ini kembali lagi datar dia, Datar, flat. ya, Betul, flat. tadi kan dia Cembung. menggunung ya, Pak ya. Oke siap. Nah, dan setelah melakukan seduhan kedua, ini kita diamkan, Pak. Diamkan selama 4 menit. Yang mana? Nah, betul. Setelah kita seduh continuous brewingnya, kita diamkan selama 4 menit. Ya. Jadi itu bertujuan untuk ekstraksinya biar maksimal Maksimal. lagi, betul. Jadi sari-sarinya itu biar keluar Ya, semua dulu, siap. betul. Yang ketiga. Ini yang Arabica ya. Yang ketiga nih yang Arabica ya. Prima donanya kopi ya. Arabica. Arabica. Tidak terlalu pahit. Tidak terlalu pahit. Banyak disuka ya. Banyak disuka dan ya lebih kompleks soal rasanya. Iya, bisa keluar aroma buahnya, rasa buahnya Itu juga. ada fruitynya, ada Fruitynya, manisnya, manis. ada asamnya. Oke. Seperti itu. Iya. Sama mas ya prosesnya gasnya dia cembung semua. Betul. Dan pluk gitu keluar. Nah, Gelembung udah. betul. Terkadang orang itu melupakan hal sekecil ini, Bapak. Iya. Gitu ya. Ilmu ini ya. Betul, ilmu sekecil ini. Dia pikir taruh bubuk Nah, kopinya banyak langsung menyepelekan, disitu penuh. betul, meremehkan gitu, Pak. Langsung di Air panas langsung penuh. sampai penuh gitu. Seharusnya 1/4 dulu dari takaran gelas. Itu proses blooming kan. Betul, proses blooming, pembuangan Gas. gasnya. Meskipun Biar itu nggak kopi anu, biar kemasan, betul sekali biar nggak begah. Oh, gitu.
kopi kemasan juga sama gitu. Juga demikian Pak. Harus kita pakai apa sebelumnya? Betul, kemasan yang kita katakan kopi asli ya Pak, bukan kopi yang 3 in 1 atau yang kopi Iya, instan. kopi hitam ya. Betul, yang kopi hitam. Semua brand dari manapun kita harus melakukan proses blooming dulu. Betul. Dengan kepanasan air 80-an. Iya, dengan panas air 75 sampai 85. Oke, 1 menit. Sampai 1 menit. Menit. Kita proses lagi sampai seperti ini. Ini ada perubahan warna lagi. Dan warna ini juga akan mencerminkan rasanya, Pak. Warna mencerminkan rasanya. Betul. Kalau waktu bloomingnya hitam, waktu seduhan selanjutnya tetap hitam, berarti bisa dikatakan bahwa kopi ini rasanya dominan pahit dan legit. Pahit dan legit. Oh, jadi Betul. legit pahitnya. Nah, pahit Kalau- yang legit. Berarti ini dong. Betul. Tetap hitam. Betul. Nah, Kalau bisa berubah coklat gini, dia masih ada fruitingnya, Fruitingnya. ada asamnya, Oh. ada manisnya, lebih kompleks. Nah, bisa dilihat dari 3 physically. oke. Nah, ini host mix blendnya juga berubah agak kehitaman lagi. Iya. Ini paling coklat ya. Betul. Arabica. Paling coklat, Paling hitam robusta. paling hitam robusta. Ini yang mix. Ini yang mix blend Arabica robusta. robusta. Nah, Iya, jadi dengan racikan khas Roas. Terus setelah ini gimana, Mas? Nah, kita setelah didiamkan selama 4 menit, baru kita kibaskan ampas yang di atas, Pak. Sambil kita cium mendekat, hidung mendekat ke ranah airnya, gitu. Gimana, Mas? Boleh kita langsung Pak. Ini proses cupping press. Oh gitu ya. Saya harus tahu apa ngomong maju. Kalau MOU Jadi kita kibaskan, kita kibas sambil cium ini Pak ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita pisahkan ampasnya ini dari permukaan air brewingnya. Dibuang. Dibuang. Ampasnya. Oh. Betul. Kita Proses cupping pressnya. betul. Karena ini ampasnya ini akan merusak rasa kalau kita diamkan secara continuous. Betul. Baru itu kita aduk perlahan Pak. Jadi kita kibaskan lagi cuma agak ke dalam Pak. Nah, guna untuk ekstraksi yang lebih maksimal lagi. Dan kita lakukan untuk setiap jenis kopi yang mau kita kapis seperti itu. Oh, ini selesai dari cupping. Nah, setelah ini baru kita langsung masuk ke ranah pencicip-cicip. Yang lain caranya sama tadi ya. Caranya sama, pengibasannya. Cara ngicipin. Ini kita langsung aja ya. Jadi cara ngicipinnya, jadi sendok yang sisa kita kibas tadi untuk menghilangkan ini ada di posisi sebelah kanan. Nah, untuk sendok yang mau kita pakai ini ada di posisi sebelah kiri. Jadi kita tadi kan agak sudah bisa kibaskan nih Pak ya. Kita diamkan sejenak agar terendam untuk ampasnya. Lalu kita ambil di bagian permukaan aja. Jadi tidak perlu diaduk lagi. Baru kita seruput. Jadi seruputnya itu panjang. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Harus bunyi gitu ya. Betul, Iya, harus harus bunyi ya. bunyi gitu ya. Betul. Jadi harus panjang. Nah, seperti itu. Jadi gunanya itu dari ujung Lidah. depan lidah sampai belakang lidah itu terkena semua, Pak. Nah, di sini kan kita punya indera ngecap nih, Pak. Nah, itu untuk memaksimalkan rasa kopi tersebut.
kopi ini dominan di rasa apa sih gitu, di lidah pengecap kita gitu. Kan lidah pengecap kita ada asin, manis, pahit, pedas, nah asam. Nah di situ yang dominan menyantol di rasa indera pengecap kita tuh apa? Terus kita ulang lagi sampai ketiga kali, Pak. Nah baru kalau kita dominannya manis nih sama asam, berarti baru kita pastikan bahwa kopi ini rasanya manis dan asam segar, seperti itu. Dan prosesnya itu kita lakukan di suhu step by step. Jadi suhu hangat, suhu panas seperti ini awal, hangat pertama, hangat kedua, sama suhu ruang, Pak. Nah itu gunanya untuk mengecek kadar konsisten rasanya. Dari suhu perubahan suhu tersebut, rasanya itu masih terjaga atau berubah. Nah seperti itu. Semakin dingin airnya gitu ya. Betul. Nah apa yang keluar? apa yang keluar, ada tambahan rasa atau tetap rasa itu yang keluar, seperti itu. Karena di setiap kopi kadang ada betul beda-beda. Ada yang menonjol frutinya waktu di awal sebelum hangatnya, terus ada yang keluar frutinya tajam itu waktu di suhu ruangnya. Jadi waktu suhunya udah mulai dingin baru keluar. Ada yang di tengah-tengah, ada yang di tengah-tengah juga. ada yang dominan asinnya juga. Ada yang dominan asam mulai dari awal sampai terakhir. Ada yang dominan manis dan awal sampai terakhir, ada juga. Nah, seperti itu. Berarti ini sudah selesai ya, proses cupping test. Cupping test sudah selesai. Jadi kita lakukan ketiga step tadi, barulah kita masuk ke step perubahan hari untuk pengecekan konsisten lebih detail lagi. Jadi biasanya kita lakukan sampai 3 sampai 5 hari Dengan cupping test yang sama. betul, dengan proses yang sama. Oh, jadi Bimbingnya bimbingnya lebih lama. betul. Oh, gitu. Apakah ada perubahan saat kita menyimpan dari perubahan hari ke hari? Biasanya tesnya hari berapa? 24 jam. Ya, 24 jam setelah pendiaman kopi hasil roasting itu pertama, terus hari selanjutnya langsung continue sampai Hari kedua. 5 hari ke depan. Oh, lihat 1, 2, 3, 4, 5. Betul sekali. Kita lakukan Cupping test. betul, full counting test. Cukup sampai 5 hari 5 saja. hari. Baru kita bisa merasakan bahwa rasa ini konsisten. Biji kopinya langsung bisa di sini. Betul. Baru masuk di level packaging Baru ya. kita di packagingnya kita tulis. Bisa bentuk, kan? Nah, rasa apa yang dominan, seperti itu. Terima kasih Mas Noel. Mas Noel ya. Sesimpel itu. Saya betul ya. Saya Noel. Terima kasih banyak Mas Noel. Terima kasih juga sudah Ilmu mampir. kopinya Sama-sama. bermanfaat sekali bagi saya dan bagi teman-teman. Boleh siap. Betul bagi teman-teman. Betul. Sebenarnya berbeda. Siap. Terima kasih sudah mampir ya. Jangan takut mengopi ya Pak ya. Kopi Kan Indonesia. Kopi Kan Indonesia bersama Rolas ya. Rolas Coffee. Kita awalin dari Arabica seperti tadi. Tangan kiri untuk yang kita minum, tangan kanan untuk yang penuang. Super panjang. Belajar cupping test. Terkadang untuk awalan biasanya orang yang belum terbiasa itu dikecap, jadi seruput panjang sambil dikecap biar tidak kaget atau tersedak. Sama sekali nggak pahit Mas. Nah ini manis nggak Pak? Agak manis. Nah berarti Ya kalau jangan dibandingkan dengan gula. oh iya betul, Tapi nggak ada pahitnya. udah ada banyak. Nggak ada pahitnya. Ini unggul. Sekarang coba yang betul. Kita ganti Oh, sendok lagi oh, yang sebelah ganti. kanan, betul. Yang sendok kanan tadi diletakkan di mangkoknya. Oh, di sini. Betul. Agar tidak tercampur. Baru Ini yang robusta. kita awali house blend dulu Pak. Oh, harus gini. Betul. Jadi Jangan stepnya- langsung berat. Betul. Jadi yang mix blend dulu. Betul. Kenapa sih nggak boleh robusta? Karena Jadi rusak mix minyaknya blendnya. lebih banyak, betul. Jadi lidah kita akan rusak. Jadi rasa yang kaya rasa itu Ya. tidak muncul semua. Ini paling ini jadi ini daripada mix blend tadi ini lebih light. Nah, betul. Lebih ringan, lebih soft gitu. Lebih soft. Jadi rasa yang kaya rasa itu Ya. tidak muncul semua. Ini paling ini
Jadi ini daripada mix blend tadi ini lebih light. Nah, betul. Lebih ringan, lebih soft ya. Lebih soft. Lebih full. Sekarang coba yang robusta ya. Ini yang terakhir, kopi berat. Kopi berat, kopi robusta. Kopi cintanya Indonesia. Banyak orang Indonesia yang suka robusta nih ya. Rasa bodinya banget. Nah, Iya. betul. Jadi kalau robusta ini paling berat. betul. Tadi di antara tiga paling berat ya. Jadi kalau Paling robusta ini manjur. dominannya legit, ya Pak ya. Legitnya tuh kayak ada yang arah ke karamel atau gula jawa. Terus ada rasa gurih asinnya. Boleh diulang lagi, mungkin barangkali masih penasaran, masa sih ada asinnya padahal nggak dikasih garam tadi. Yang mana yang robusta? Yang robusta. Oh, yang robusta ada asinnya. Ada asinnya. Saya belum dapat sih asinnya. Gurih, kalau kita sebut gurih. Kita kecap lebih lagi gitu. Jadi kalau Cuman dia paling berat daripada yang jadi pada intinya kopinya banget ya. Betul.